Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum alayh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasulullah bil islam din. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Shadiqin dan juga dari komunitas majelis musisi mengaji yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, masih tetap dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Rasulnya, sekaligus berusaha untuk mentaati segala ilmu yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita selalu dalam amalan sehari-hari ini. Sebagaimana 2 minggu yang lalu saya pernah berjanji di sini, ya waktu itu saya bercerita atau menyampaikan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan negeri yang gersang, ya, yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air, ya, sampai menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, ya, negeri yang makmur, aman, ya, karena adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama kita harus bertanya dulu kepada diri kita masing-masing. Apakah kita yakin bahwa Kota Bandung atau Jawa Barat atau negeri kita NKRI ini akan bisa makmur seperti negeri Arab Saudi, negeri Mekah, atau kita masih ragu, bisa tidak ya? Nah, kita tanya diri kita masing-masing. Ya, kalau kita yakin ya, bahwa kondisi di Bandung, di Jawa Barat, ataupun di seluruh Nusantara ini akan bisa lebih makmur ya, dari Arab Saudi. Ya. Insya Allah kalau keyakinan seluruh masyarakat Indonesia ini punya keyakinan yang sama, ya, karena secara syariat kita jauh lebih subur daripada tanah Arab di sana. Ya. Kalau keyakinannya sama, insya Allah ini akan terwujud. Ya. Tapi keyakinannya harus sama. Tapi kalau sebagian ya, masyarakat kita masih ragu, bahkan ada yang bilang, tidak mungkin. Nah ini, ya berarti ya Allah ini kan sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita yakin bahwa negeri kita ini bisa makmur, ya tentu
Allah pun akan menurunkan keberkahannya, akan mewujudkannya. Ya, itu harus ditanamkan ya kepada diri kita masing-masing. Ya, pertama kita harus yakin bahwasanya jangan terlalu jauh ya, misalnya di lingkungan Baturaden ini ya akan aman, tentram, makmur masyarakatnya. Yakin nggak itu bisa terwujud? Ya, kalau yakin, insya Allah akan terwujud. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, ya, izinkan saya menyampaikan tentang bagaimana mewujudkan hal yang tadi itu melalui kegiatan menolong agama Allah. Ya, oleh karena itu, pada malam hari ini mari saya mengajak tolonglah agama Allah ini ya supaya negeri kita juga bisa ya seperti negeri Mekah yang makmur ya. Ya, sebagai mukadimah mari kita buka surat Muhammad surat 47 ayat ke-7. Surat Muhammad surat 47 ayatnya ayat ke-7. Surah Muhammad surah 47 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallah. Jika kamu menolong agama Allah, maka janji Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, pertanyaannya, sudahkah selama hidup kita ini menolong agama Allah atau belum? Ya kita tanya ke masing-masing aja. Sudahkah kita menolong agama? Kok kenapa Allah harus ditolong? Kan Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, ya, Maha apa lagi? Maha Kuat. Ya. Kenapa harus ditolong? Kalau Allah bergandakan tinggal kun fayakun. Nah, ya, ada yang menyatakan seperti itu. Ya, ternyata memang menolong agama Allah ini, ya, Nabi Isa pun ya, kepada para pengikutnya ya, bertanya siapa yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya, ditanya dulu. Sekarang saya nanya, apakah semuanya mau di sini menjadi penolong-penolong agama Allah? Insyaallah. Kalau mau, ya, insya Allah bisa terwujud apa yang kita inginkan. Ya. Nah, namun sunatullah ternyata, ya, Nabi Isa pun para pengikutnya tidak semua mau mengikuti
seruan Nabi Isa untuk menolong agama Allah. Sebagian mau, sebagian tidak mau. Nah ini, yang tidak mau ini, yang jadi penyakit untuk kita. Ya, mari kita sambungkan dengan surat 61, surat As-Saff, ayatnya ayat ke-14, ayat terakhir ya. Surat 61. Surah As-Saff, surah ke-61, ayat ke-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada para pengikut setianya, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk menghadapi musuh-musuhnya sehingga mereka menjadi pemenang. Sadaqallah. Sadaqallah. Saya mengikuti Nabi Isa
Malam hari ini saya tanya, siapa yang mau jadi penolong agama Allah? Cung, cobi. Ya. Tuh, Masya Allah, semuanya ngacung. Alhamdulillah. Berarti semuanya beriman. Amin. Ya, ini Bani Israel dalam ayat ini ketika enggan diajak menolong agama Allah, dia menjadi kafir. Ya, ini sedikit ya tentang orang Nasrani. Hari kita mau mengikuti ajaran Nabi Isa ya, yang diceritakan di Quran, kita ikuti. Ya. Tapi mereka mah tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, liciknya. Kita mau mengikuti. Ya. Nah, yang aneh lagi, ya, orang Nasrani itu katanya pengikut Nabi Isa. Tapi Nabi Isa sholat, dia mah tidak ada yang sholat. Nah, aneh. Ya, padahal Nabi Isa mah sholat. Ya, ini sedikit ya. Jadi kita ada perbandingan ya dengan orang Nasrani. Kita mah iman kepada Nabi Isa, yakin kepada ajaran Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, tetapi mereka mah tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengakui. Ya, nah kita perhatikan dulu surat Maryam, surat 19, ya, ayatnya 31. Surah Maryam 19 ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Sadaqallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Sadaqallahul adzim. Perhatikan dari ayat 30-nya ya. Dia, Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat. Ada nggak pengikut Nabi Isa Nasrani sekarang yang sholat? Itu ayatnya. Nah, berarti apa? Berarti agama kita ini harus dimenangkan di atas bumi ini. Orang Islam itu, agama Islam itu harus tegak di muka bumi ini, harus menjadi pemenang. Ya, karena apa? Karena sudah ngaco. Ya, katanya mengikuti Nabi Isa tapi sholat henteu. Ada zakat nama iya ya, per 10 malah. Ya, 10% dari penghasilan diberikan kepada gereja. Ya. Tapi sholat nanti. Nah, oleh karena itu ya Allah ya, memerintahkan kepada Rasulullah
beriman semuanya ya, untuk memenangkan agama Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Nah itu, agar dimenangkan agama Islam ini di atas agama-agama yang lain. Nah, berarti ada tugas nih untuk kita. Ya, jadi menolong agama Allah itu supaya Islam ini jadi pemenang di mana-mana. Ya, ini tugas untuk kita semua. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat. Ya, salah satunya di ayat surat 9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 33. Surah At-Taubah, surat 9, ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang telah menunjuk Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Sadaqallah. Ya. Ini tugas untuk kita semua, menolong agama Allah untuk memenangkan agama Islam itu di atas agama-agama yang lain. Ya. Sekarang penduduk dunia kurang lebih berapa? 7 miliar ya, 7,5 miliar. Yang Islamnya baru 2 miliar. Dari jumlah saja kita belum unggul, baru jumlah itu. Dari 2 miliar itu ada yang tidak sholat ya, ada yang tidak ngaji ya. Wah. Ya. Jadi pasukannya tambah sedikit. Ya, ayat utara ke masjidnya. Nah, semakin berkurang pasukan. Ya. Nah, kenapa ada tugas ini? Karena agama yang lain sudah ngaco. Ya. Walau karihal musyrikun. Orang musyrik tidak akan suka kepada agama Islam. Kenapa? Karena sudah ngaco dia. Apa ngaconya? Nah, coba ayat 30-nya. Ini ngaconya ini, musyrik ini. Ya. Ayat 30-nya dibaca, Ustaz Hussein. Ayat 30-nya masih surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. ذلك قولهم بأفواههم ذلك
Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Sadaqallahuladzim. Kalau orang-orang musyrik seperti ini masih banyak di negeri tercinta kita Indonesia ini, kira-kira akan datang keberkahan apa? Hanya jauh. Ya. Apalagi ya, kafir harbinya yang menjelek-jelekkan agama kita, nyerang gitu ke orang teh. Ya. Kan sekarang nih ya tokoh-tokoh yang kata-katanya seperti setan itu kan dimunculkan. Ya, menjelek-jelekan agama kita. Nah ini ya yang harus diberantas nih yang begini. Ya, karena tentu saja akan menghalangi kita untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur teh, ya. Negeri yang aman sentosa. Ya. Padahal ya di ayat ketiga satunya, ya silahkan dibaca langsung saya. Dibaca terjemahnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallah. Oh, padahal ajarannya dari dulu juga ajaran tauhid. Malah ulama-ulamanya disembah, gitu ya. Rahib-rahibnya disembah, ya, dijadikan Tuhan. Ya, kan yang di Vatikan itu sekarang kan jadi wakilnya Tuhan, kan? Ya, dijadikan Tuhan. Ya. Nah, ini di negeri kita ini masih banyak. Ya. Namun ya kita berkewajiban tadi saudara Kang Ustadz Dedi mengajak ya mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, tidak boleh memaksa, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan ya dalam agama. Kalau sudah diajak tidak mau, selesai. Ya, tugas kita sudah selesai. Ya. Saya khawatir ya, ada di antara mereka yang belum kita ajak. Nah, ya, jadi harus bagi tugas nih. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang dari Majelis Musisi ada inisiatif untuk menguploadnya ke YouTube. Ya, mudah-mudahan ya, sampai kepada mereka. Ya. Amin. Dakwah kita ini, ya, ayat ini sampai kepada mereka. Ya, karena kalau nyari-nyari satu-satu ada susahnya. Mau ningali di kopiah di janggut kieu, wah kabur. Ngobrol juga belum udah kabur. Ya, sieun cenanya teroris janggutan gitu. Ya. Ya. Ini yang akan menghambat kita, ya. Nah, selanjutnya di antara kaum muslimin pun ternyata ketika diajak menolong agama Allah, ya, ada yang berpaling. Sama seperti umatnya Nabi Isa juga. Ya, itu diceritakan di surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat
11 dan ayat ke-12. Surat Al-Mujadilah 58 ayat 11 dan 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Hapunten. Surat 59 Al-Hasr, hapunten. 59. 11 sareng 12, punten. Lepat nyerat tadi. Surah Al-Hasr 59 ayat 11 dan 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Sungguh, jika mereka diusir,
orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, maka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolong, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Ini saya bacakan tafsir At-Tabari tentang ayat ini. Ya. Bahwa bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata manusia, kafirlah kamu, kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Maksudnya, perumpamaan orang munafik yang berjanji kepada Yahudi Bani Nadir akan menolong mereka jika diperangi atau ikut mereka jika diusir, dan perumpamaan Bani Nadir yang mengkhianati janji adalah seperti setan yang menipu manusia agar mereka mengikutinya dan kufur kepada Allah. Setan berjanji akan menolong manusia jika diperlukan, sehingga karena janji itu manusia pun kufur kepada Allah, mengikuti setan dan mentaatinya. Akan tetapi ketika manusia memerlukan pertolongannya, malah setan berlepas diri manusia seraya mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tuh. Ya. Jadi munafik mah ngahijina teh sareng kafir, Pak. Ya. Ini hambatan yang kedua. Bahwasanya mereka selalu ingin untungnya saja. Ya. Giliran perang mah pasti mundur, munafik nggak mau, dia rugi. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam menolong agama Allah, syaratnya kita harus mau berkorban. Ya. Ini di surat 2, ya, ayat 207, kembali saya bacakan. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 207. Surah Al-Baqarah surat 2 ayat 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد شر Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sadaqallah. Dalam menolong agama Allah, kita harus mengorbankan diri kita. Mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktunya, mengorbankan pikiran. Ya. Atas ya, bentuk apa sih menolong agama Allah? Banyak bentuknya. Ya. Di antaranya seperti ini. Ya. Kita saat ini sedang belajar. Tadi sahur Kang Bilinya, Kang Dedi. Rasul menyatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar
belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, ini sedang kita lakukan. Sekarang kita belajar. Ya, sudah terbukti di majelis musisi ini karena terus mengaji seperti ini, sudah terbukti ini bibit-bibit ustadznya sudah mulai kelihatan, Pak. Ya, sebentar lagi mudah-mudahan dalam tahun ini sudah banyak yang terjun ini. Ya, langsung ya masuk ke masjid-masjid, ke majelis-majelis yang lain. Ya, jangan kaget kalau ngaji seperti ini, nanti bapak-bapak akan terjun, akan jadi ustadz. Karena paham. Ini menolong agama Allah. Ya, makin banyak yang meyakini kebenaran Quran. Ya, kita sosialisasikan Quran sebanyak mungkin kepada orang-orang yang masih awam, yang masih baca Qurannya mungkin hanya Arabnya saja, ya, belum paham substansi dari Quran ini apa, isinya apa, maksud dan tujuannya apa. Nah, ya, ini termasuk salah satu kegiatan menolong agama Allah. Ya. Nah, tentu dalam berkegiatan seperti ini, ya harus banyak berkorban. Seperti ayat ini. Waktu, tenaga, uang, capek, ya, segala rupi. Tapi itu ya kegiatan yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan, ya, kegiatan yang lain apa? Kemarin menjadi panitia kurban sudah, ya, semua ikut terjun, ya. Silakan di sini. Ya, ada Kang Dedi, anak muda bikin kegiatan-kegiatan, ya, yang mana setiap kegiatan yang kita lakukan di masjid ini untuk memakmurkan masjid Allah, insya Allah termasuk kegiatan dalam menolong agama Allah. Ya, silakan. Sekarang misalnya belajar tahsin untuk anak-anak sudah ada, Kang Dedi? Di sini, udah. Terus kumplitan, kalau bisa masjid ini tiap hari ada kegiatan. Ya, itu termasuk menolong agama Allah. Nanti hasilnya akan kita rasakan sendiri. Kalau masyarakat di sini semuanya sudah tertarik untuk menolong agama Allah, akan dirasakan manfaatnya. Ya. Ya. Tapi tentu saja tidak instan, ya, sedikit-sedikit. Nanti akan merasakan, ya. Dan pribadi kita, ya, di rumah tangga juga akan merasakan manfaatnya, ya, ketika kita terjun, ya, menolong agama Allah. Nah, satu ayat lagi, ya. Salah satu manfaat menolong agama Allah itu kembali ke surat 61. Ayatnya ayat 10 sampai 13. Ini kegiatan menolong agama Allah. Surah 61 As-Saff ayat 10 sampai 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Sadaqallahul Adzim. Ya. Perhatikan ayat ke-13-nya, bahwasanya ada karunia Allah yang lain yang kamu sukai adalah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Oh, kan tugas tadi kita ya, memenangkan agama Allah, agama Islam di atas agama yang lain. Ya. Korbankanlah apa yang kita punya untuk kegiatan agama. Ya. Yang sering nulis, ya, punya ide, ya, setelah baca Quran, ini perlu disampaikan ke umat Islam, silakan tulis. Ya, terbitkan buku, silakan. Ya, tadi tidak semuanya ditakdirkan untuk bisa bicara, misalnya, ya, pandai nulis. Ini yang bikin drama terus, ya, drakor ya, silakan terus, ya. Pokoknya jangan sampai
Ya, kita ini acuh terhadap kegiatan agama. Nah ini eta nu penting. Mungkin kaum muslimin sekarang ini ya agak acuh terhadap kegiatan agama. Ya, disangkanya agama itu cukup sholatnya juga di rumah 5 waktu tos gitu ya. Itu merasa cukup beragama seperti itu. Ya, padahal itu belum termasuk kegiatan menolong agama Allah. Kalau menolong agama Allah buat sesuatu. Ya, misalkan ayah Ustadz Husain ya ngaosna sae, ya silakan imam-imam di sini ya perbaiki bacaannya. Abdi ge masih kene ya. Kalau di masjid saya masih urutan ke-5 Pak. Kalau 4 orang nggak ada baru saya ke-5. Jadi sudah di ranking Pak. Kalau datang sudah di ranking si A, si B, si C gitu ya. Kalau 4-4 yang nggak ada baru saya maju. Gitu. Ya. Nah mudah-mudahan di sini mah dilatih Ustadz Husain jadi ranking 1 semua. Itu menolong agama Allah. Tapi kan horeamnya menolong. Harus belajar lagi, perbaiki bacaan. Nah itu hambatannya naon Pak? Hoream. Ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain menolong agama Allah. Ya, silahkan kreasi sendiri. Mau berkontribusi apa sih kepada agama Allah ini? Silahkan. Disitulah kontribusi kita. Kita punya kemampuan apa? Kalau yang punya harta enak ya, tinggal bagi-bagi gitu ya. Yang punya harta. Kalau yang tidak punya silahkan berkreasi. Ya, supaya nanti ketika Allah ditanya, malaikat bertanya, sudah belum kamu menolong agama Allah? Pasti akan ditanya, Pak. Kenapa tidak mau menolong agama Allah? Ya, apa saja kegiatan kamu? Nah, akan ditanya itu. Dihabiskan untuk apa? Ya, jadi, menolong agama Allah secara gampangnya, jangan acuh terhadap kegiatan agama, jangan cuek. Ya, apa saja silakan. Ya, nah alhamdulillah tadi sore di Masjid Al-Latif di Jalan Saninten diadakan pertemuan perdana ustadz-ustadz yang ada di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Nanti menyusul Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat akan dipersatukan dulu ustadznya ulah para sehat. Ya, karena umat mah ikut ustadz pasti. Ustadznya para sehat di medsosnya, umatnya juga saling hujat nanti. Ya, tadi sesepuh kita Kiai Haji Atian Ali hadir. Ya, membimbing. Nanti selanjutnya Kiai Haji Miftah Farid. Pokoknya sesepuh ulama di Bandung ya, itu akan kita undang. Ya. Yang intinya satu, supaya mempersatukan ustadz lintas organisasi. Tadi kesepakatannya kalau orang NU masuk ke situ, coba buka dulu jaket NU-nya. Masuk ke situ. Jangan pakai warna. Ustadz dari Persis, dari Muhammadiyah, insya Allah akan dipersatukan semua. Nah, itu termasuk kegiatan menolong agama Allah. Apa sih manfaatnya? Ya ini pernah saya bahas kemarin. Kalau Ustadz bersatu, umat bersatu, berarti memilih pemimpin, gimana kita ya? Satu komando. Di Bandung nih, ingin wali kotanya siapa? Cari yang paling soleh, kan gitu, kamarnya. Insya Allah bisa terwujud, Pak. Dan ini sudah dimulai dari, alhamdulillah dari tahun 2020 ini, terutama untuk nanti 2024, Pak. Eta nu bahaya mah.
seperti ada 212 ya, kita ustadz-ustadz yang terkenal harus tampil. Kamari nyara rumput keneh Pak. Ya. Nah ini menolong agama Allah. Ya, ya mudah-mudahan ya ayat-ayat yang disampaikan ya bisa dipahami, bisa kita amalkan, dan Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ayat-ayatnya. Ya, untuk sementara ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Ya, mangga. Mangga. Ini orang Lampung ya, mujahid Lampung nih. Udah sepuh tapi Masya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Apa yang telah dipaparkan tadi, saya menangkap satu, ada seorang yang namanya Isa, anak Maryam. Bagi kita orang Muslim, berbagi ya. Dan orang. Jadi kita tahu bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Ya, kan? Maaf Pak, kurang jelas Pak. Sedangkan Nabi Isa itu Ya. membawa kitab Injil. Ya kan Pak? Nah, agama Nasrani kan mengakui juga bahwa itu adalah kitab dia. Kan? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sampai satu kitab yang sama dan orang yang sama perlakuannya jadi berbeda? Kalau bagi kita, orang Islam tentu jelas. Karena dia menganggap Tuhan itu adalah manusia. Sedangkan kita tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Secara logika berpikir orang Nasrani ini kok bisa ke sana gitu. Ya kan? Sedangkan tuntunan kitabnya jelas. Itu ada Injil. Satu, kita juga mengakui itu kitab Injil. Itu kitab Nabi. Dia juga mengakui. Tetapi kenapa dia menyimpang? Secara logikanya malah Tuhan dia disalib sebagai penebus dosa. Seorang manusia diakui sebagai Tuhan. Sedangkan kita tidak pernah mengakui manusia adalah Tuhan. Nah, perbedaan ini enggak logis kalau menurut saya. Sedangkan dia menganggap bahwa mereka lebih benar dengan bahwa Nabi Isa itu lebih dulu dibandingkan Nabi Muhammad. Sedangkan bagi kita, Nabi Muhammad itu Quran adalah penyempurna daripada segala kitab yang terdahulu. Nah, ini yang kadang-kadang sampai sekarang tidak temu-temunya antara kita dengan dia. Mungkin saya mohon penjelasannya. Kira-kira Alhamdulillah. apakah rusaknya nama mereka jadi Bible segala macam. Iya. Ya, alhamdulillah ini sepuh kita Pak Amir yang sudah mempraktekkan menolong agama Allah di perusahaannya di Telkom ya, Masya Allah. Saya salut sama beliau ya, lurus terus gitu Pak ya. Nah pertanyaan Bapak, nih kalau saya nggak salah tangkap Pak ya, kenapa kok pengikut Nabi Isa sekarang bisa menyimpang gitu ya? Logikanya di mana? Nabi yang tadinya Nabi dianggap jadi Tuhan. Lantas yang melantik siapa gitu ya? Nah ini Pak, jadi gini, Nabi Isa dan para pengikutnya saat itu yang taat itu masuk surga Pak semuanya. Ya. Namun ketika Injil sudah mulai dirubah, nah ini
Apalagi Injil yang sekarang. Ini saya tahu dari Ustadz Kuwihan ya. Ustadz Kuwihan itu tadinya Katolik, ya sekarang jadi Ustadz di Muslim. Ya. Nah ternyata Injil yang sekarang itu kalau diibaratkan kita, ya itu adalah hadis, bukan Injil yang asli lagi. Karena di situ ya Lukas, Yohanes itu semuanya para sahabat. Ya. Di Quran kan tidak ada nama surat dari sahabat. Nah ini para sahabat. Bahkan lebih rendah dari hadis. Kenapa? Kalau hadis masih ada sanadnya ya, runtutannya. Dari misalnya dari Abu Hurairah, kemudian turun ke si fulan sampai di jalan. Kalau itu tidak ada sanadnya. Jadi langsung begitu, jadi itu karangan-karangan semua. Dan itu sangat-sangat menyesatkan. Nah, jadi Pak, pengikut Nabi Isa pada saat Nabi Isanya ada, itu mah selamat semuanya juga. Nah, yang celaka ini yang sudah mulai disimpangkan. Apalagi ketika Rasulullah sudah datang. Nah ini ya, perhatikan ya. Surat 5 Pak, silahkan dibaca ya. Ya. Surat 5 ayat 68. Silakan. Jadi agama mereka itu sudah kadaluarsa ketika Rasulullah datang. Ketika Nabi Muhammad, kita Muhammad sudah menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu sudah kadaluarsa Pak. Silakan dibaca Pak. Surat 5 ayat 68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sadaqallahul adzim. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu mengikuti Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran datang, Pak, yang lain itu sudah kadaluarsa. Di ayat yang lain, ketika ahli kitab mengikuti Rasulullah, ya dia dapat pahala 2 kali lipat, Pak. Setiap ibadahnya, Masya Allah. Jadi inilah yang banyak kaum muslimin kurang memahami. Dianggapnya agama Islam itu adalah agama yang dibawa hanya oleh Nabi Muhammad gitu kan. Padahal dari Nabi Adam juga itu sudah Islam semuanya Pak. Sudah Islam. Semua Nabi itu Islam. Surat Ibrahim semua Nabi itu disebutkan semuanya juga Islam. Nabi hilap surat punten. Ya, jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak Islam, tidak ada. Ya, makanya 142. surat Al-Baqarah 142. Surat Al-Baqarah 142. Ini yang banyak tidak dipahami ini. Ayah deh, ayah deh jadi ayah jadi
semua nabi, nanti insya Allah saya carikan Pak ayatnya Pak. Ya. Nah ini yang kurang paham. Jadi semua nabi dan rasul itu masuk surga. Karena agamanya Islam. Ya, nah ini. Jadi pengikut Nabi Musa dianggapnya bukan Islam, ya. Pengikut Nabi Isa juga dianggapnya bukan Islam, padahal Islam. Salama, ya, agama yang selamat. Cuma ketika Rasulullah datang, agamanya sudah kadaluarsa, sudah tidak boleh mengikuti lagi. Itu. Ya. Mungkin terjawab Pak dengan ayat itu Pak? Ya, Alhamdulillah. Satu lagi dari akhwat, mungkin sebiar adilnya. Ya, bentar, pilih ayat. Pade, ibu, ada? Ada ayat. Mangga, hiji deui. Karena jamnya jam 9 kurang 5 menit. Kita sepakat jam 9 itu terakhir, ya. Mau saya tanyakan, nilai salam itu ada juga melaksanakan salat. Ya. Cek satu. Dikatakan tadi sama Pak Ustaz bahwasanya Nabi Isa juga sholat. Yang saya tanyakan, sholatnya Nabi Isa itu satu berapa? Apakah sama dengan atau dengan beda? Ya. Saya belum dapat keterangan yang pasti. Ya, berapa rakaatnya. Tetapi ya, yang pasti adalah ada gerakan ruku. Nah, katanya surat 434 ya. Mari, kerapnya Pak. Yang pasti ada gerakan sujud dan ruku Pak. Tapi berapa rakaatnya saya belum dapat keterangan. Itu ada di surat Ali Imran surat 3 ayat ke-43. Silakan dibaca Pak. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Ya, sadaqallah. Maryam, ibunya Nabi Isa juga ternyata sholat Pak. Ya, ada gerakan sujud, ada gerakan ruku. Cuma rakaatnya belum ada keterangan Pak. Bagaimana mereka? Sekarang di gereja mereka ada yang sholat nggak Pak? Ada yang ruku, sujud? Nggak ada ya, rasanya cuma nyanyi-nyanyi aja. Ini ya, aneh. Ya, dipuja-puja Bunda Maria, Maryamnya sholat, ruku. Nggak ada yang sholat. Aneh ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya dengan ayat ini. Ya, mangga Kang Willy. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jam menunjukkan jam 9 kurang 2 menit. Dan ini masih ada satu acara, yaitu mendoakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang sekarang lagi diuji dalam keadaan sakit.
Maka untuk itu mari kita sama-sama ikhlaskan hati untuk berdoa sama-sama untuk kesembuhan dan juga kebaikan untuk saudara-saudara kita. Maka Ustaz, Set. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa sebelum kita menutup majelis taklim kita, marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Allah kembali memberikan kesehatan dan juga kesehatan yang tidak ada bekas sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, dan mudah-mudahan yang sakit pun diberikan oleh Allah kesabaran supaya sakitnya menjadi sebuah penebus bagi dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa asfi la shifa illa shifa'uka la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arshil karim ayyasbir. 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 Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Allahumma shfi Dika Febria Dinda Maulana. Allahumma shfi Dika Aryanti binti Sulaiman. Allahumma shfi Chandra. Allahumma shfi 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 Allahumma shfi. Silakan sebut keluarganya yang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Allahumma isfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, atas doanya kami ucapkan jazakallah khairan.